Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Amar Ati Sarihan. Episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beberapa mahasiswa YN Salatiga yang berhasil mendapatkan beasiswa BI dan juga bidik misi KIP. Teman-teman mau tahu? Oke, langsung saja kita kenalan dengan mas-masnya yang ganteng-ganteng ini ya. Oke, boleh kenalan dengan ketua BI dulu, masnya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muarif. Saya sebagai Ketua Generasi Baru Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai GenBI, sebagai penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Saya berasal dari Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YN Salatiga. Oke, terima kasih Mas Ahmad Muarif. Selanjutnya kita kenalan sama Ketua Bidik Misi KIP YN Salatiga. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Azwar Anas. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah YN Salatiga. Dan alhamdulillah saya diamanati menjadi Ketua Beasiswa Bidik Misi KIP YN Salatiga. Oke, terima kasih Mas Azwar Anas dan juga Mas Ahmad Muarif. Teman-teman semuanya, kalau kita sering mendengar banyak jalan menuju Roma, maka banyak jalan untuk menempuh bangku kuliah. Tentu saja dengan beasiswa-beasiswa yang sudah didapatkan oleh mas-mas kita ini. Oke, saya ada beberapa pertanyaan untuk mas-mas ini. Mengingat ini sudah mendekati PMB, penerimaan mahasiswa baru, tentu mahasiswa-mahasiswa kita penasaran, Mas, dengan apa sih beasiswa Bank Indonesia itu, terus beasiswa bidik misi KIP juga bagaimana cara mendapatkannya, seleksi-seleksi jalurnya itu gimana aja. Nah, tentu teman-teman penasaran dan ingin tahu lebih lanjut, maka hari ini kita akan menjawab dengan mas-mas kita secara langsung kepada Mas Ahmad Muarif. Apa sih Mas beasiswa Bank Indonesia itu? Oke, beasiswa Bank Indonesia itu adalah beasiswa yang mana itu diberikan langsung oleh Bank Indonesia. Itu dikhususkan untuk para mahasiswa yang sudah kampusnya itu sudah menjalin kerjasama dengan pihak Bank Indonesia itu sendiri. Jadi alhamdulillah berarti YN Salatiga termasuk kampus yang Alhamdulillah sudah. YN Salatiga udah 2 tahun ini bekerja sama dengan Bank Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Teman-teman semuanya nggak perlu minder kuliah di YN Salatiga, tentunya mas-mas ini aja sudah bisa mendapatkan beasiswa BI gitu kan. Jadi tak lupa juga di beasiswa bidik misi KIP juga banyak peluang untuk teman-teman semuanya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Azwar? Oke, terima kasih Mbak. Sebelumnya mungkin akan menjelaskan ya dari beberapa penjelasan mengenai beasiswa KIP itu. Sebelumnya kan namanya beasiswa bidik misi ya, dan ini ada program baru namanya program KIP, dan itu juga sekarang di YN Salatiga digabung jadi namanya itu beasiswa bidik misi KIP gitu. Dan beasiswa KIP sendiri adalah beasiswa pemberian dari pemerintah langsung untuk mahasiswa yang berjalan selama sampai 8 semester gitu. Kalau untuk yang GenBI sendiri untuk berapa semester Mas? Untuk GenBI itu sistemnya tahunan Mbak. Jadi sekali daftar itu periodenya 1 tahun. Dan untuk bisa mendaftar beasiswa BI ini minimal pada semester 3. Jadi udah masuk semester 4 itu baru masuk bisa daftar beasiswa BI. Oh, iya. Jadi kalau beasiswa BI itu baru bisa daftar di semester 3. Iya. Semester 3. Kalau bidik misi KIP sendiri? Kalau di bidik misi KIP sendiri itu semester 2 Mbak. Kalau pengalaman saya dulu itu kan masalah peraturannya ya, mungkin ini saya jelaskan di awalnya dulu. Itu kan kita kan setiap surat itu keluar itu kan dari pemerintah itu kan nggak langsung kita jadi maba terus surat itu kan keluar. Jadi kan nggak harus. Jadi kita jadi maba dulu, mungkin setelah berjalan selama 1 semester, mungkin pertengahan semester itu suratnya akan keluar. Jadi kita mempunyai kesempatan untuk melengkapi berkas-berkas itu sendiri. Oke. Mungkin Mas-mas bisa menjelaskan terkait syarat-syarat apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman maba ketika ingin mendaftar menjadi mahasiswa beasiswa BI ataupun untuk mendapatkan beasiswa bidik misi KIP. Mungkin Mas Ahmad Muarif dulu. Oke, terima kasih. Untuk syaratnya itu yang pertama adalah
kampus menjalin kerjasama dengan pihak Bank Indonesia, dan alhamdulillah untuk IAIN sendiri sudah menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia, sudah mendapatkan kuota untuk menerima beasiswa dari Bank Indonesia. Syaratnya yang pertama itu mahasiswa minimal semester 3 dan jangka waktunya itu 1 tahun penerimaan. Terus yang kedua itu fakultas dan jurusan. Nah, di sini tidak semua prodi itu bisa mendaftar beasiswa Bank Indonesia, karena ada beberapa prodi yang sudah direkomendasikan langsung oleh Bank Indonesia, yang itu sejalan dengan visi misi Bank Indonesia itu sendiri. Dan untuk IAIN S3 itu untuk FTIK udah ada 3 prodi, Tadris Matematika, Tadris IPA, dan BKPI. Untuk fakultas dakwah itu semua prodi udah bisa daftar. Wah. Untuk prodi syariah juga bisa daftar semua. Untuk prodi FEBI itu jelas, itu kan ekonomi ya, sejalan dengan Indonesia, daftar semua bisa. Dan untuk yang Usuluddin itu baru 1 yang bisa daftar, itu prodi SPI. Oke, jadi ini untuk teman-teman yang dari Fakultas Dakwah Syariah FEBI mungkin semuanya bisa mencoba nanti kalau sudah masuk di semester 3 ya Mas. Iya. Mungkin nanti yang dari FTIK ataupun Usuluddin nggak apa-apa, karena memang ini nanti banyak prosesnya ya Mas ya. Iya. Mungkin suatu saat nanti dari semua prodi bisa ya Mas ya. Bisa. Mungkin. Oke, selanjutnya untuk syarat-syarat dapat bidik misi KIP gimana Mas? Oke, mengenai syarat-syarat Mbak, sebenarnya tuh syarat-syarat nggak setiap tahunnya kan itu kan pasti berbeda, pasti berbeda. Apalagi ini perpindahan dari bidik misi ke KIP itu kan secara administrasinya tuh pasti berbeda gitu. Kalau di bidik misi dulu itu yang penting kita melampirkan ada apa ya, surat-surat seperti penunjang-penunjang seperti berprestasi, piagam-piagam, terus ditambah lagi dengan SKTM itu. Tapi kalau untuk KIP yang tahun 2020 kemarin itu kan syarat sahnya menjadi mahasiswa KIP itu harus punya KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang diberikan dari pemerintah langsung gitu. Dan itu sendiri juga ada step-stepnya Mbak. Jadi ada seleksi dari seleksi administrasi, terus seleksi wawancara, sampai seleksi home visit. Home visit itu kan di berkasnya itu ada foto-foto dokumentasi dari rumah, terus kegiatan di rumah gitu. Baru itu ada tes terakhir itu seleksi home visit gitu. Jadi mungkin nggak semua mahasiswa yang daftar itu diterima gitu. Jadi banyak yang angkatan saya itu yang daftar. Kalau yang saya bicara soal data itu yang angkatan saya itu hampir 400, tapi untuk yang lolos itu mungkin cuma beberapa. Jadi mereka yang nggak lolos, mereka tetap semangat mencari beasiswa, dan ternyata itu ada yang lolos di Genbi juga gitu. Oke, jadi ini berarti termasuk sistem bejo-bejoan nggak Mas? Iya. Oke. Ya kalau dibilang bejo-bejoan sih bejo sih Mbak, tapi mungkin kalau yang KIP ini lebih spesifik lagi sih soalnya. Kalau yang KIP kan namanya aja KIP Kartu Indonesia Pintar gitu. Jadi mungkin yang ditekankan dari pemerintah itu dari sistem berprestasinya dari masing mahasiswa itu sendiri. Tapi kalau yang bidik misi dulu itu mungkin dari kekurangan, mohon maaf, dari kalangan yang tidak mampu atau yang mungkin mempunyai ekonomi yang nggak rata-rata. Kalau berbicara seperti itu berarti seleksinya hanya dari berkas-berkas dan atau ada home visitnya juga. Kalau dari Genbi sendiri seleksinya bagaimana? Apa ada mungkin persyaratannya harus lancar bahasa apa gitu mungkin? Untuk beasiswa PI itu sendiri proses seleksi ada 2 tahap. Itu yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi wawancara. Untuk seleksi administrasi itu seperti beasiswa yang lain Mbak. Salah satunya sama yang sudah dikeluarkan oleh pihak kampus. Itu tinggal dilengkapi berkasnya, nanti akan diseleksi sama pihak kampus. Nah, ini tadi dari berkas itu akan diambil sekitar 80 mahasiswa yang lolos berkas akan diserahkan ke pihak BI. Setelah itu pihak BI akan memproses seleksi wawancara, yang mana itu yang mewawancarai langsung dari pihak BI. Nah, di situ nanti setelah diwawancara akan diambil yang final itu 50 mahasiswa, yang mana itu akan menjadi mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia. Oke. Karena di beasiswa Bank Indonesia itu ada
golongan. Yang pertama golongan prestasi, yang kedua golongan reguler. Nah, untuk yang Yayan Salatiga sendiri itu masuk yang beasiswa reguler, yang mana itu kuotanya 50 orang. Sedangkan untuk yang prestasi itu ada 30 orang untuk kuotanya. Dan untuk yang di lingkup koordinator atau Korkom Semarang itu baru Undip yang mendapat jatah prestasi, yang lain baru mendapat yang reguler. Oke, jadi teman-teman semuanya, seleksi ini hanya diambil beberapa orang, tidak semuanya. Tapi semua teman-teman berhak untuk mencoba, karena tadi dikatakan Mas Azwar, ini juga sistemnya termasuk bejo-bejoan. Barangkali teman-teman termasuk orang yang bejo dan bisa mendapatkan beasiswa tersebut seperti mas-mas yang ada di depan ini. Oke Mas, kalau fokus beasiswa ini ke depannya mungkin ada syarat-syaratnya ketika kamu lulus harus ngabdi di Bank Indonesia mungkin, ataupun nanti yang dapat beasiswa bidik misi KIP nanti harusnya kan ini dari Kemenag juga, mungkin nanti harus ikut aturan-aturan Kemenag yang lainnya atau gimana gitu Mas? Saya dulu. Ya. Oke, terima kasih. Untuk kegiatannya itu jadi gini, apabila teman-teman mahasiswa itu sudah resmi mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, itu secara otomatis akan menjadi anggota generasi baru Indonesia atau GENBI. Itu adalah sebuah komunitas atau organisasi resmi yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk menampung dan menaungi teman-teman yang menerima beasiswa BI itu sendiri. Dan untuk GENBI itu lingkupnya mulai dari komisariat kampus, terus koordinator komisariat itu biasanya lingkupnya yang ada kota yang memiliki kantor perwakilan Bank Indonesia. Untuk yang Salatiga masuknya Korkom Semarang. Nanti naik lagi ke wilayah, kita masuknya ke Jawa Tengah, dan yang terakhir ada yang pusat. Dan untuk kegiatan itu banyak sekali kegiatan yang ada di GENBI itu sendiri, karena kita kegiatannya ada yang kegiatan internal GENBI dan juga ada kegiatan dari Bank Indonesia itu sendiri. Dan kepada seluruh anggota GENBI yang sudah menerima beasiswa itu wajib mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan, karena itu merupakan salah satu bentuk dedikasi kita, wujud terima kasih kita setelah mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Oke. Boleh tahu bentuk-bentuk kegiatan dari komunitas GENBI sendiri, Mas? Untuk kegiatannya kita lebih fokus ke masyarakat, Mbak. Jadi banyak kegiatan yang kita sifatnya kemasyarakatan. Ada pengabdian masyarakat, pengabdian pendidikan, dan yang lainnya. Dan itu yang dikelola oleh GENBI sendiri. Ada yang kita fokuskan itu, kita sudah punya yang namanya desa binaan. Kita sudah punya desa binaan di Desa Randu Acir, yang mana itu di desa situ kita membantu masyarakat untuk mengembangkan perekonomian dan juga hal-hal positif yang bisa menunjang kemajuan masyarakat itu sendiri. Oke, luar biasa. Tentu teman-teman yang dapat beasiswa BI ini tetap produktif ya, karena sudah disiapkan desa binaan dan juga sudah ada kegiatan-kegiatan yang bisa manfaat untuk dirinya sendiri, karena sudah mendapat tunjangan dari beasiswa BI tersendiri ya. Untuk kegiatan dari beasiswa bidik misi KIP sendiri apa saja, Mas? Oke, jadi gini Mbak, untuk kegiatan kita di beasiswa KIP sendiri itu kan ini ada dua kegiatan. Yang pertama itu dari Yayan Salatiga sendiri, dari Ya Bismillah sendiri, dan kedua itu kita juga mempunyai komunitas sendiri. Jadi kalau di GENBI tadi ada komunitasnya namanya Generasi Bank Indonesia ya Mas. Nah, generasi baru. Dan kalau kita di bidik misi KIP itu namanya Permadani Diksi, Pak. Jadi Permadani Diksi itu juga mempunyai, ada di wilayah cabang, ada yang tingkat nasional. Dan di Yayan Salatiga sendiri kita di bawah naungan dari Permadani Diksi cabang Semarang Raya gitu. Jadi di cabang Semarang Raya itu sendiri mempunyai tingkatan yang lebih atas lagi, namanya itu pusat gitu. Dan alhamdulillah sendiri kemarin di anggota kita di Bismillah sendiri itu masuk 7 anggota yang menjadi anggota Permadani Diksi cabang Semarang Raya. Dan itu sendiri kegiatannya juga kita kurang lebihnya itu sama. Jadi kita mendapatkan beasiswa dari pemerintah, juga kita outputnya itu juga harus juga ke masyarakat lagi gitu loh Mbak. Jadi kan dari yang Permadani Diksi itu kemarin baru saja raker, dan besok Jumat itu baru ada raker will. Jadi
untuk wilayah cabang Semarang Raya, Solo Raya, Banyumas Raya itu sendiri nanti hari itu akan ada rapat sendiri, dan untuk melaksanakan kegiatannya akan dilaksanakan selama 1 tahun. Itu yang kegiatan berbasis kita di Semarang Raya. Tapi untuk kegiatan yang berbasis kita sendiri kan ini di beasiswa KIP sendiri yang mengelola kan mahasiswa sendiri ya. Jadi kita itu ya kegiatannya kembali ke mahasiswa sendiri. Jadi kita itu kan di kepengurusan juga ada teman-teman yang menjadi koordinatornya. Jadi ada yang kemarin lah, contoh kemarin itu kegiatan yang berbasis ya Bismillah Tangga Bencana itu yang ada di Sayong itu sangat luar biasa sekali bersama teman-teman Genbi itu kalau nggak masalah. Jadi kita kolaps kegiatan berbasis kemasyarakatan. Jadi mahasiswa Tangga Peduli itu sangat luar biasa sekali. Dan sangat alhamdulillah setelah kegiatan itu, setelah kita post di sosial media, ternyata itu mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari pemerintah tersebut. Khususnya di pemerintah yang di kawasan Kalisari itu mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari Yayan Salatiga. Jadi para penerima beasiswa ini meskipun yang ada yang dari bidik misi KIP, ada juga dari Genbi, bisa berkolaborasi dalam bentuk kegiatannya ya Mas ya? Bisa. Oke. Nah teman-teman semuanya, ini rasa penasaran saya sendiri juga ya Mas ya. Untuk teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa, baik beasiswa bidik misi KIP ataupun beasiswa Genbi, apakah ada syarat tempat tinggal Mas? Mungkin yang beasiswa Genbi harus di asrama, untuk yang bidik misi juga, atau boleh tinggal di kos atau di kontrakan, atau memang ada ruang khusus untuk para penerima beasiswa tersebut? Monggo Mas. Oke, kalau untuk Genbi sendiri tidak ada tempat tinggal khusus, Mbak. Yang penting teman-teman mahasiswa bisa tinggal di suatu tempat yang layak, yang nyaman buat kita sendiri gitu. Mau di pondok pesantren boleh, di kos boleh, di rumah mertua juga boleh. Oh iya. Siap. Kalau untuk penerima beasiswa bidik misi KIP? Oke, jadi begini ya Mbak. Kan mungkin rasa Mbaknya juga penasaran juga. Soalnya lihat perbandingan di antar kampus juga ada yang nggak mondok, atau yang istilahnya ada yang di kos atau ada di kontrakan kan gitu. Jadi begini Mbak, saya bicara soal sejarahnya dulu ya. Okay. Nah, kalau kita bicara soal kenapa di Yayan Salatiga itu yang mendapatkan bidik misi KIP itu harus mondok kan gitu. Dulu itu di tahun 2015 kalau nggak salah itu di kepengurusannya Mas Solihin, dia itu pengurus bidik misi yang pertama kali kalau nggak salah. Ya, dia itu di tahun itu emang mahasiswa bidik misi itu nggak diwajibkan di pondok. Tapi setelah melihat outputnya mahasiswa bidik misi yang nggak mondok, itu kan dampaknya kan ya bukan dampak sih, istilahnya itu menjadi sorotan. Jadi kan beasiswa bidik misi KIP ini kan beasiswa yang paling terbesar gitu loh. Maksudnya dari beasiswa yang lain itu kan paling disoroti, paling besar. Jadi kita itu ya istilahnya jadi mahasiswa yang menjadi contoh dari mereka gitu loh Mbak. Jadi itulah salah satu kenapa harus tinggal di pondok gitu. Tapi melihat kondisi yang sekarang ini, yang mahasiswa KIP tahun 2020 ini kan ya gimana, kita masih pandemi, tapi itu dari kami sendiri nggak mewajibkan. Emang tuntutan dari pemerintah juga sih nggak harus tinggal di, kan kita masih online gitu. Jadi meskipun ada teman-teman yang sudah di pondok, tapi data kami mengatakan ada 50% itu teman-teman yang KIP belum di pondok gitu. Jadi kalau yang penerima beasiswa BI ini boleh bermukim di mana saja. Nah, tentu yang penerima beasiswa bidik misi lebih disarankan mungkin ya Mas, lebih disarankan untuk tinggal di pondok pesantren karena melihat tadi ya sebagai sorotan masyarakat juga, dan para penerima beasiswa ini setiap tahunnya atau setiap semester Mas? Kalau yang Mas Oke, untuk yang BI itu sendiri sistemnya tahunan Mbak. Jadi sekali kita daftar itu dapatnya hanya 1 periode 1 tahun, 2 semester. Kenapa seperti itu? Karena dari Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan seperti itu untuk memberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau sudah dapat beasiswa Genbi, semisal semester ini sudah dapat. Nah, untuk tahun ke depan boleh daftar lagi nggak? Itu ada syarat khusus yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, itu memberikan kesempatan bisa dapat beasiswa BI 2 kali, maksimal 2 kali. Dengan catatan yang kedua ini menjadi pertimbangan apabila pada saat periode pertama teman-teman Genbi itu aktif di kegiatan.
banyak kontribusi pada masyarakat, banyak kontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau Genbi itu sendiri. Jadi maksimal bisa dapat 2 kali. Dan saya sendiri alhamdulillah bisa dapat 2 kali, Mbak. Yang pertama itu tahun perdana di tahun 2018 itu pertama kali BI masuk ke IAIN Salatiga, alhamdulillah saya dapat beasiswa. Terus yang kedua itu di 2019 saya gagal di berkas di kampus. Pada saat itu saya kecewa sekali karena saya merasa pada saat pertama itu saya memberikan kontribusi di Genbi, tapi kok di berkas saya nggak lolos. Ternyata yang berkas itu nyeleksi dari pihak kampus, itu ketentuan ke kampus. Dan alhamdulillah di periode tahun 2020 saya mencoba daftar lagi karena masih ada pantang menyerah, karena dengan beasiswa BI ini saya bisa membantu ya memenuhi kebutuhan saya di sini gitu. Dan alhamdulillah di tahun 2020 saya bisa mendapatkan lagi beasiswa BI. Gini Mas, kalau semisal dia nggak aktif di kegiatan yang di Genbi sendiri, ataupun nanti dia penerima beasiswa bidik misi KIP tapi dia nggak aktif di kegiatan-kegiatan yang disusun sendiri oleh komunitas beasiswa bidik misi KIP, ada ancaman nggak, ataupun semisal nanti langsung diputus beasiswanya atau mungkin yang lainnya gitu? Monggo masnya dulu ya. Oke. Jadi gini Mbak, kita kan dari bidik misi KIP itu kan sebenarnya pemerintah itu gini, pemerintah memberikan beasiswa dan itu dipasrahkan kepada instansi masing-masing gitu. Jadi yang berhak menentukan itu kan jadi dari kampus masing-masing. Jadi makanya tadi ada yang boleh mondok, ada yang nggak mondok, terus mau gimana terserah. Jadi untuk masalah yang mendapatkan itu beasiswa itu dari IAIN Salatiga sendiri itu mendapatkannya per semester Mbak, per semester. Tapi ada juga kampus yang 3 bulan sekali, bahkan 1 bulan 1 kali gitu. Sistemnya tuh diatur dari masing-masing kampus sendiri gitu. Dan di IAIN Salatiga sendiri itu 1 semester, jadi per semesternya itu pasti gitu. Terus untuk yang masalah melanggar atau yang mungkin kurang aktif di komunitas itu kita sendiri mempunyai kebijakannya, mungkin nggak langsung dikeluarkan Mbak, tapi ada prosedurnya diantaranya mungkin kita panggil dulu, kita tegur dulu gitu. Kita tegur dulu, kalau emang kita tegur pertama, kedua, ketiga nggak bisa, dan di situ juga ada kita sebagai yang menegur juga ada dia itu alasannya logis nggak gitu. Istilahnya kalau emang benar-benar nggak logis dan emang nggak masuk akal, ya baru kita tindak lanjuti gitu. Kalau dari komunitas Genbi sendiri? Kalau dari Genbi sendiri kan kita ada yang namanya rekap keabsenan, yang mana itu dikelola oleh Genbi itu sendiri dan diberikan kepada pihak Bank Indonesia. Kalau kita kan masuknya ke KPW Jawa Tengah Semarang. Nah itu kita kalau sudah menjadi Genbi itu wajib fardu ain ya, wajib untuk aktif di setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Genbi. Nah, nanti kan setiap kegiatan yang diselenggarakan ada absen yang direkap oleh tim divisi yang ada di Genbi itu sendiri. Nah, dari absen itu kan nanti setiap bulannya akan disetorkan ke pihak Bank Indonesia. Di situ nanti akan dipertimbangkan sama pihak Bank Indonesia. Misal pada kan kita pencairan itu 2 kali Mbak, setahun pencairan 2 kali. Jadi semester pertama, semester keduanya bercari lagi. Nah, misal pada periode semester pertama itu teman-teman ada yang nggak aktif dengan absen yang sudah diberikan kepada Bank Indonesia, apabila itu tidak memenuhi keinginan dari yang diharapkan oleh Bank Indonesia, bisa dicabut yang setengah periodenya. Jadi beasiswa yang belum cair, yang separuhnya itu bisa dicabut, diberikan kepada mahasiswa yang lain. Mungkin Mas bisa ngasih tips buat teman-teman yang nanti mau mendaftar masuk di beasiswa BI ataupun beasiswa bidik misi, langkah-langkah apa saja sih yang pernah jenengan persiapkan gitu, Mas Azhar? Oke, jadi untuk masalah langkah-langkah ini pertanyaan yang menarik ya Mbak ya. Untuk langkah-langkahnya teman-teman semuanya, khususnya mahasiswa baru, calon mahasiswa IAIN Salatiga. Jadi langkah-langkahnya begini teman-teman semuanya, kalian itu nggak usah istilahnya harus mengejar itu, nggak harus seperti itu. Jadi gini, kalau menurut pengalaman saya dulu itu kan begini, yang penting saya kuliah masuk dulu, kita emang bayar di depan dulu Mbak. Jadi UKT terus semuanya kita itu kan harus bayar di depan dulu. Jadi selama kita menikmati kuliah ya setengah semester lah, atau mungkin 1 semester lah, jadi gitu.
setelah surat edaran itu keluar baru kita mempersiapkan data-datanya itu, dan itu kan ada waktunya, nggak harus langsung nggak, tapi kita tuh dikasih jeda untuk melengkapi waktu itu selama 3 minggu gitu. Jadi setelah surat itu keluar barulah kita persiapkan data-datanya itu secara administrasi, dari mulai surat keterangan tidak mampu, terus surat dari rekomendasi dari sekolah kita dulu, terus berkas-berkas penunjang itu seperti piagam penghargaan atau mungkin prestasi-prestasi apa yang pernah kita dapatkan gitu sendiri. Yang jelas di Bidik Misi KIP ini mahasiswa yang belum menikah. Jadi teman-teman yang sudah menikah atau mungkin di tengah perjalanan mau menikah, mohon maaf itu biasanya bisa dicabut karena emang peraturannya di situ mahasiswa yang belum menikah. Gitu, Mbak. Oke. Berarti syarat tidak lolosnya hanya untuk orang yang sudah menikah ya? Iya. Untuk yang lainnya mungkin ada kemungkinan, bisa lolos. Kalau bejo gitu ya. Kalau untuk Oke, untuk tip biar bisa mendapatkan beasiswa BI itu sebenarnya mudah, Mbak. Kan ini untuk beasiswa BI bisa daftarnya di semester 3 angkatan semester 4. Jadi kan ada waktu dari semester 1 ke 3 untuk membrand diri sendiri. Biar kita itu punya bekal, punya skill yang bisa kita tunjukkan kepada pihak Bank Indonesia. Dan untuk syaratnya kan udah sama seperti yang lain, pemberkasan dan yang lainnya. Tinggal nanti pada saat wawancara itu kita bisa menunjukkan kepada para wawancara dari pihak BI bahwasanya ini loh saya layak mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, bisa dipertimbangkan. Dan tips yang lain itu selama rentan waktu itu silahkan teman-teman mahasiswa baru bisa mengunjungi sosial media kami. Itu ada di Instagram Genpi Semarang dan yang lain itu tinggal di kunjungi. Dan untuk khusus komisariat yang 3 itu teman-teman bisa bertanya langsung kepada teman-teman yang mendapatkan beasiswa BI. Kita selalu siap, selalu sedia 24 jam apabila ada mahasiswa yang ingin sharing kepada kami, menanyakan apa saja terkait beasiswa Bank Indonesia. Kemarin pada saat mau penerimaan yang baru itu kan kita pembukaan biasanya di awal tahun, Mbak. Saya pribadi menerima sekitar 20-an chat yang masuk secara pribadi yang tanya langsung mengenai bagaimana cara daftar beasiswa BI, dan kita berikan itu, kita kasih saran-sarannya. Alhamdulillah 50% dari mereka tahun ini masuk lagi, bisa dapat beasiswa Bank Indonesia. Dan ada hal yang menarik dari Genpi itu sendiri, bahwasanya apabila teman-teman itu sudah menjadi generasi baru Indonesia, itu sampai kapanpun akan tetap menjadi seorang Genpi. Di kami itu tidak ada yang namanya mantan Genpi, alumni Genpi. Ada khusus bisa dikeluarkan dari Genpi itu hanya bila terlibat 2 perkara. Yang pertama itu bila tersandung kasus pidana dan masuk penjara, dan yang kedua itu meninggal dunia. Dengan 2 ini bisa membuat kita putus dari Genpi. Meskipun nanti saya udah lulus, udah bekerja, itu saya tetap menjadi seorang Genpi dan bisa berkomunikasi dengan Genpi baru yang masih ada di kampus-kampus. Oke, terima kasih pemaparan yang sangat luar biasa. Tentu teman-teman mungkin banyak sekali yang belum disampaikan di ruangan ini. Teman-teman bisa nanti kita kasih kontak personnya Mas Ahmad Muarif sama Mas Azwar untuk tanya-tanya yang lebih gitu ya. Mungkin ada kata-kata motivasi atau semangat untuk adik-adiknya yang ingin disampaikan, Mas? Monggo Mas Azhar dulu. Oke. Kata-kata motivasi ya. Gimana ya? Saya sendiri kurang motivasi, Mbak. Oke, untuk teman-teman yang mau mendaftar di beasiswa Yayasan Salatiga, khususnya ya kalian nggak usah terlalu istilahnya nggak usah terlalu memikirkan terlalu nggak usah terlalu menekan gitu loh. Jadi kalian nikmati aja gitu, nikmati aja. Yang penting kalian kuliah masuk. Setelah itu surat keluar, ya baru kita lengkapi dulu gitu, lengkapi dulu. Dan untuk teman-teman yang mau istilahnya mau kepo soal Bidik Misi KIP, kalian bisa kunjungi web kami juga ada ya, Bismillah Yayasan Salatiga, dan itu organisasinya mahasiswa Bidik Misi KIP. Jadi teman-teman yang mungkin kurang istilahnya juga mau tanya-tanya soal infonya, kalian bisa DM Instagram itu sendiri. Kalau mungkin ya istilahnya kan kalau tanya-tanya sama teman-teman Dema kan mungkin kurang menguasai ya. Jadi kalau kalian tanya langsung di
sosial media kami mungkin bisa kami jawab langsung gitu. Saya punya sedikit kata untuk teman-teman semua. Istilahnya gini, I kuadrat sama dengan min 1. I adalah bilangan imajiner dan min 1 adalah bilangan real. Matematika mengajarkan kita bahwasannya imajinasi atau mimpi bisa menjadi nyata. Oke, terima kasih. Genbi energi untuk negeri. Oke, terima kasih untuk Mas Azwar dan juga Mas Ahmad Muarif untuk sharing seasonnya kali ini. Semoga teman-teman semuanya terus semangat dan boleh mencoba untuk mengikuti beasiswa apapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.